Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Fitan Effendi dari kelas 10 RPLA. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu tugas akhir C++ dengan judulnya yaitu aplikasi Resto Migacoan. Di sini yang pertama itu ada header include IOStream. Ini itu untuk menampilkan output dan memasukkan input. Lalu selanjutnya ada include string untuk menampilkan tipe data string pada program C++. Lalu selanjutnya ada include time untuk menampilkan waktu dan tanggal. Selanjutnya ada include fstream, ini itu untuk print. Nah, selanjutnya ada using namespace std, ini itu untuk menghindari penulisan seperti ini. Nah, untuk menghindari penulisan std di depan. Nah, jika menggunakan using namespace std ini, maka kita tidak perlu lagi menuliskan seperti ini, tidak perlu menuliskan std di depan lagi. Jadi bisa langsung begini saja, yaitu bisa cout, cin. Nah, jika kita menggunakan using namespace std ini. Lalu lanjut, di sini ada konstanta integer max pesanan sama dengan 200. Ini itu untuk membatasi pesanan dengan maksimal pesanan itu 200 pesanan dengan tipe data konstanta integer. Ini itu agar nilainya tidak dapat diubah lagi atau nilainya tetap gitu. Dari awal sampai akhir itu max pesanannya adalah 200 pesanan. Lalu lanjut, di sini ada void layar bersih. Ini itu untuk membersihkan layar menggunakan sistem CLS. Nah, untuk void ini tidak akan mengembalikan nilai. Lalu lanjut, di sini ada fungsi untuk menampilkan menu Mi. Void tampil menu Mi. Nah, jika ingin menampilkan menu Mi, tinggal dipanggil saja fungsi ini. Lalu di sini ada berbagai menu Mi dengan masing-masing harganya. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan menu dimsum. Void tampil menu dimsum. Nah, di sini tuh sama ya, jika ingin menampilkan menu dimsum tinggal dipanggil saja. Di sini ada berbagai menu dimsum dengan masing-masing harganya. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan menu minuman. Void tampil menu minuman. Jika ingin menampilkan tinggal dipanggil saja fungsinya. Di sini ada berbagai menu minuman dengan masing-masing harganya. Lalu di sini ada fungsi untuk menampilkan waktu dan tanggal gitu. Di sini void waktu dan tanggal. Ini tuh fungsi untuk menampilkan waktu dan tanggal. Nah, sini tanggal formatnya itu day, month, years. Nah, untuk waktu formatnya hour, minute, second, seperti itu. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk memilih level kepedasan. Nah, di sini ada void pilih level integer porsi. Ini porsinya berdasarkan pesanan pengguna gitu. Nah, string level list menggunakan array. Nah, ini tuh level list ini. Sini ya. Itu nanti berdasarkan porsinya. Nah, lalu di sini ada perulangan for. Ini itu untuk melooping level kepedasan sesuai dengan porsi yang telah dipesan oleh pengguna gitu. Ini for integer i sama dengan 0, i kurang dari porsi, i plus plus. Nah, di sini pilih level kepedasan untuk porsi ke. Nah, i plus 1 ini untuk menampilkan angka. Angka ini untuk porsi keberapa gitu. Nah, untuk angka ini ditampilkannya itu dimulai dari 1. Misalkan pilih level kepedasan untuk porsi ke 2, 1 gitu. Porsi ke 3 seperti itu. Nah, ini level 0 sampai 8. Nah, pengguna diminta untuk memasukkan level 0 sampai 8. Nah, di sini level level. Nah, setelah pengguna memasukkan level 0 sampai 8, level tersebut akan disimpan di variabel level ini. Nah, lalu lanjut, di sini ada perulangan while. Jika level kurang dari 0 atau level lebih dari 8, maka level tidak valid. Mohon masukkan angka 0 sampai 8. Nah, di sini itu akan melooping.
pengguna itu diminta untuk memasukkan level lagi seperti ini. Karena yang pengguna masukkan itu jika levelnya kurang dari 0 atau level lebih dari 8, maka akan muncul ini level tidak valid, mohon masukkan angka 0 sampai 8. Nah, sini akan looping lagi. Pengguna diminta untuk memasukkan level yang valid, yaitu level 0 sampai 8. Nah, jika pengguna memasukkan level yang sudah valid, maka akan disimpan ke variabel level yang ini. Lalu jika sudah valid, maka akan keluar dari loopingan. Lalu level yang telah pengguna pilih akan disimpan di dalam level list ini. Nah, level list ini dalam loopingan i. Nah, ini berdasarkan porsi yang dipesan oleh pengguna. Nah, level list sama dengan level to string level. Nah, string level ini level 0 sampai 8 ini disimpan ke level list ini berdasarkan dengan porsinya gitu. Nah, tuh lanjut, selanjutnya ada offstream file struct txt. Ini itu untuk membuat file notepad dengan nama struct txt, dengan nama struct tuh. Lalu lanjut ke selanjutnya, ada fungsi utama dari program ini, yaitu integer main. Lalu di sini dideklarasikan integer menu pilihan, integer mi pilihan, string tanggal, waktu. Nah, lalu ini tuh memanggil fungsi waktu dan tanggal, memanggil fungsi yang ini, panggil ke sini. Nah, itu ditampilkannya berdasarkan tanggal terlebih dahulu, baru waktu gitu. Nah, di sini ada perulangan while true, ini tuh untuk melooping gitu. Tuh berlanjut ke bawah. Nah, ke sini. Nah, apakah Anda ingin membeli lagi ya atau tidak? Jika ingin membeli lagi, itu akan melooping ke atas. Jika tidak, maka akan break, dan ini akan keluar dari program gitu. Lalu sini kita lanjut, ada sistem color F0. Ini tuh untuk apa sih? Nah, ini tuh untuk agar nanti di saat program dijalankan, backgroundnya berwarna putih dan teksnya berwarna hitam. Nah, sistem color F0 ini untuk agar backgroundnya itu berwarna putih dan teksnya berwarna hitam, seperti itu. Lalu lanjut, di sini ada integer total harga sama dengan 0, jumlah pesanan sama dengan 0, integer jumlah porsi disesuaikan dengan max pesanan. Nah, jumlah porsi ini akan dimasukkan ke dalam array ini gitu. Lalu lanjut, ada string level list berdasarkan max pesanan, yaitu 200, nama pesanan juga berdasarkan max pesanannya, yaitu 200, jenis pesanan juga berdasarkan max pesanannya, yaitu 200. Nah, di sini ada integer total harga mie, total harga dimsum, total harga minuman. Nah, ini integer total harga mie sama dengan 0, total harga dimsum sama dengan 0, total harga minuman sama dengan 0. Di sini ada char nama tamu, nama kasir. Lalu di sini ini memanggil fungsi untuk membersihkan layar menggunakan sistem CLS. Lalu di sini ada output awalnya, yaitu selamat datang di Resto Mie Gacoan. Lalu di sini pengguna diminta untuk memasukkan namanya pada nama tamu. Nah, tuh chain guideline ini agar bisa dispasi. Nah, di sini kasir juga diminta untuk mengisi namanya sendiri gitu. Nanti kasir akan mengisi namanya di sini. Chain guideline itu untuk bisa dispasi. Nah, di sini juga ada perulangan while true lagi. Ini tuh untuk mengulang program. Untuk mengulang programnya, program kasir Mie Gacoan ini. Nah, lalu lanjut, di sini ada output kasir Mie Gacoan. Nah, di sini ada
pilihan jenis pesanan itu ada, yang pertama itu ada mie, yang kedua ada dimsum, yang ketiga ada minuman. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan pilihannya. Nah, ini menu pilihan pengguna gitu. Sini ada 3 jenis pesanan kan, 1 mie, 2 dimsum, 3 minuman. Nah, ini menggunakan menu pilihannya itu menggunakan switch case gitu. Sini case 1 itu mie. Nah, case 2 itu dimsum. Lalu case 3 ada minuman. Jadi jenis pesanan ini jika 1 itu mie, maka case 1 mie akan masuk ke program mie pesanan menu mie gitu. Lalu case 2 akan masuk ke program menu dimsum. Case 3 juga sama, akan masuk ke program menu minuman. Nah, di sini switch menu pilihan case 1 apabila pengguna memilih mie, maka akan masuk ke program mie. Nah, case 1 di sini ada bool, valid sama dengan false. Nah, bool ini tipe data yang memeriksa apakah nilai itu true atau false. Nah, di sini valid bernilai false. Nah, di sini ada perulangan while ini not valid ya. Nah, not valid ini akan membalikan nilai dari valid. Nah, jika nilai valid ini false, maka not valid akan bernilai true. Begitu juga sebaliknya, jika valid bernilai true, maka not valid akan bernilai false. Nah, while not valid ini kondisi ini akan bernilai true karena valid di sini false. Nah, lalu loop ini akan loop ini akan terus berjalan. Nih, looping ini akan terus berjalan selama valid masih bernilai false gitu. Nah, di sini tampil menu mie ini memanggil fungsi tampil menu mie untuk menampilkan menu mie di sini. Lalu pilih menu mie. Nah, di sini pengguna diminta untuk memilih pilihan menu mie gitu. Di sini if mie pilihan lebih dari sama dengan 1 dan mie pilihan kurang dari sama dengan 3. Nah, jika mie pilihan itu lebih dari sama dengan 1 dan mie pilihan kurang dari sama dengan 3, maka valid yang tadinya false akan bernilai true. Nah, valid ini akan bernilai true dan ini akan loopnya itu akan berhenti dan ini akan keluar dari program loop yang ini. Jadi akan melanjutkan ke program selanjutnya gitu. Nah, jika else menu tidak tersedia, mohon pilih dengan benar. Nah, ini tuh jika seperti ini, maka akan kembali lagi ke pilih menu mie dan harus memasukkan angka yang sesuai dengan tampilan menu mie gitu. Jadi loop ini akan terus berjalan jika valid sama dengan false gitu. Apabila validnya sudah menjadi true, maka looping ini akan berhenti dan akan melanjutkan ke program selanjutnya, yaitu keluar dari loopingan dan melanjutkan ke program selanjutnya. Lalu di sini ada integer harga satuan mie sama dengan 0. Di sini ada switch mie pilihan. Switch mie pilihan ini ada 3 case ya, case 1, case 2, case 3. Nah, case 1 ini nama pesanannya mie sweet. Nah, mie sweet ini dimasukkan ke dalam array nama pesanan ini disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan. Lalu harga satuan mie nya juga akan terisi gitu oleh ini nih. Mie sweet ini harganya 11.000. Nah, ini akan dimasukkan ke harga satuan mie. Ini break ini untuk mengakhiri case 1 ini. Lalu case 2 nya ada nama pesanannya itu mie home pimpa. Mie home pimpa ini akan dimasukkan ke dalam array nama pesanan disesuaikan dalam indeks jumlah pesanan gitu.
harga satuan mie home pimpa adalah 11.000. 11.000 ini akan dimasukkan ke harga satuan mie. Lalu break untuk mengakhiri case 2. Lanjut ada case 3, nama pesanannya adalah mie gacoan. Mie gacoan ini dimasukkan lagi ke nama pesanan. Nah, disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan. Di sini harga mie gacoan adalah 12.000. 12.000 ini dimasukkan ke harga satuan mie. Lalu break ini untuk mengakhiri case 3. Terus setelah itu di sini akan muncul checkout, Anda memilih nama pesanan. Nah, nama pesanan itu kan udah disimpan di sini. Nah, nanti akan ditampilkan di sini gitu. Misal Anda memilih mie gacoan seperti itu. Lalu selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan jumlah porsi yang ingin dibeli gitu. Nah, ini pengguna memasukkan jumlah porsi berdasarkan indeks jumlah pesanan. Disesuaikan itu dengan indeks jumlah pesanan. Misalkan jumlah porsinya itu 2, 3 seperti itu. Nah, di sini ada perulangan while. Jika jumlah porsi kurang dari sama dengan 0, maka jumlah porsi harus lebih dari 0, masukkan kembali. Nah, ini pengguna diminta untuk memasukkan kembali karena jumlah porsi itu tidak bisa kurang dari 0 atau tidak bisa 0 gitu. Jadi harus lebih dari 0. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan kembali yang lebih dari 0 gitu. Maka jika sudah lebih dari 0, jumlah porsinya akan keluar dari loopingan ini dan melanjutkan ke program selanjutnya. Di sini juga ada if mie pilihan 1. Nah, jika mie pilihan 1 yaitu mie sweet, maka ini tuh langsung ke total harga mie, yaitu total harga mie didapatkan dari jumlah porsi dikali harga satuan mie. Nah, jika else itu berarti bukan mie pilihan 1, berarti antara mie home pimpa atau mie gacoan gitu. Nah, jika else maka di sini harus pilih level terlebih dahulu gitu. Harus memilih level kepedasan. Nah, ini tuh memanggil fungsi pilih level yang ini untuk tampilkan di sini gitu. Terus setelah memilih level, pengguna akan lanjut ke total harga mie. Total harga mie ini didapat dari jumlah porsi dikali harga satuan mie gitu. Lalu setelah pengguna memilih mie pilihannya, jumlah porsi, lalu level kepedasan, di sini bakal ada checkout total harga mie. Nah, sini total harga mie-nya itu akan muncul gitu. Total harga mie yang telah dipesan. Di sini ada jenis pesanan itu mie. Nah, mie ini dimasukkan ke dalam jenis pesanan ini. Nah, jenis pesanan disesuaikan dalam indeks jumlah pesanan. Nah, lalu jumlah pesanan ini akan terus bertambah gitu. Nah, itu akan terus bertambah jumlah pesanannya. Nah, di sini ada break ini untuk mengakhiri eksekusi dari switch yang mie pilihan. Nah, kalau untuk break yang ini mengakhiri eksekusi switch yang ini yang menu pilihan yang case 1. Nah, begitu. Nah, jika sudah break ke sini, maka akan lanjut ke sini nih. Akan lanjut ke, dia akan ditanya gitu di outputnya, apakah Anda ingin menambah pesanan lagi ya atau tidak. Jika ingin menambah pesanan, maka akan melooping ke atas ke kasir mie gacoan lagi. Jika tidak, maka akan break lalu keluar dari loopingan dan melanjutkan ke program berikutnya. Lalu ini kan sudah ya, lanjut ke case 2 yaitu dimsum. Nah, di sini ada integer dimsum pilihan. Nah, ini sama saja ya, bool valid sama dengan false. Bool ini untuk memeriksa apakah nilai itu true atau false. Nah, di sini valid bernilai false. Di sini ada perulangan lagi sama perulangan while. Ini not valid. Nah, not valid ini akan membalikan nilai dari valid gitu.
sama kayak tadi. Nah, berarti kondisi ini itu bernilai true karena valid bernilai false gitu. Nah, kondisi ini akan bernilai true jika validnya adalah false gitu. Dan loopingan ini akan terus berjalan selama valid masih bernilai false gitu. Nah, di sini bedanya tadi itu menu Mi, kalau di sini itu tampil menu dimsum, menampilkan menu dimsum. Di sini pengguna diminta untuk memilih menu dimsum yang tersedia gitu. Nah, di sini dimsum pilihan. If dimsum pilihan lebih dari sama dengan 1 dan dimsum pilihan kurang dari sama dengan 5 gitu. Nah, jika memilih dimsum pilihan lebih dari sama dengan 1 dan dimsum pilihan kurang dari sama dengan 5, maka valid yang tadinya false akan bernilai true di sini. Nah, jika valid ini bernilai true, maka loop akan berhenti dan ini akan keluar dari looping, akan melanjutkan ke program selanjutnya. Jika else berarti akan muncul menu tidak tersedia, mohon pilih dengan benar. Ini tuh akan melooping lagi ke tampil menu dimsum gitu untuk memilih menu dimsum dengan yang benar gitu. Dengan yang benar tuh maksudnya pilih menu dimsum yang tersedia di tampilan menu dimsum ini. Nah, pokoknya looping ini tuh akan terus berjalan hingga pengguna itu memasukkan angka yang valid dan valid di sini berubah menjadi true. Nah, itu akan loopnya itu akan berhenti gitu, seperti itu. Lalu lanjut, sini ada integer harga persatuan dimsum sama dengan 0. Lalu di sini ada switch dimsum pilihan. Case 1 ini sama seperti tadi ya. Ini nama pesanannya misalkan siomay. Siomay ini akan dimasukkan ke nama pesanan ini disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan. Lalu harga siomay ini 10.000 akan masuk ke harga persatuan dimsum. Nah, di sini break untuk mengakhiri case 1, lanjut ke case 2 itu nama pesanannya udang rambutan. Ini masuk ke nama pesanan ini, masuk ke disimpan ke nama pesanan ini disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan. Nah, harganya 10.000 akan disimpan ke harga persatuan dimsum gitu. Case 3, nama pesanannya ada udang keju. Udang keju ini akan disimpan di nama pesanan ini, lalu disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan. Nah, harganya 10.000. Ini dimasukkan harganya ke harga persatuan dimsum gitu. Ini break untuk mengakhiri case 3. Case 4, nama pesanannya adalah lumpia udang. Lumpia udang ini dimasukkan ke dalam nama pesanan ini disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan. Harganya 10.000. 10.000 ini dimasukkan ke harga persatuan dimsum. Ini break untuk mengakhiri case 4. Case 5, nama pesanannya pangsit goreng dimasukkan disimpan ke nama pesanan berdasarkan indeks jumlah pesanan. Sini harga persatuan dimsum. Harga pangsit goreng 11.000 disimpan di harga persatuan dimsum. Ini break untuk mengakhiri case 5. Lalu di sini sama aja seperti tadi yang Mi ya. Jadi saat Anda memilih dimsum, nama pesanannya akan muncul di sini. Misalkan nama pesanan yang dipilih itu udang keju. Nah, akan memilih di sini akan menampilkan Anda memilih dimsum udang keju gitu. Lanjut ke jumlah porsi. Sini pengguna diminta untuk memasukkan jumlah porsi berdasarkan indeks yang disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan gitu. Lalu lanjut ke perulangan while. Di sini jika jumlah porsi kurang dari sama dengan 0, maka cout jumlah porsi harus lebih dari 0, masukkan kembali. Nah, di sini jadi jika jumlah porsi itu kurang dari atau sama dengan 0 gitu, misalkan kurang dari 0 atau 0 gitu, maka akan muncul seperti ini, jumlah porsi harus lebih dari 0, masukkan kembali. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan kembali jumlah porsi yang lebih dari 0 gitu angkanya. Ini misalkan masukkan 1, nah maka akan keluar dari loopingan ini gitu.
Nah, di sini ada total harga dimsum didapat dari total harga dimsum ini dapat dari jumlah porsi dikali harga persatuan dimsum. Nah, di sini akan muncul CO total harga dimsum. Nah, di sini CO total harga dimsum, di sini akan muncul juga total harga dimsumnya berapa gitu, sesuai dengan yang ingin dipesan berapa, yang telah dipesan. Nah, lanjut ke jenis pesanan. Jenis pesanannya ini adalah dimsum. Dimsum ini disimpan ke jenis pesanan ini disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan. Nah, ini sama ya, jumlah pesanan plus ini jumlah pesanannya itu akan terus bertambah jika pengguna membeli dimsum lalu membeli dimsum lagi. Nah, itu jumlah pesanannya akan terus bertambah. Nah, di sini ada break. Break ini untuk mengakhiri eksekusi switch yang dimsum pilihan. Lalu ini break untuk mengakhiri eksekusi switch yang case 2 ini yang dimsum pilihan. Maksud saya case 2 ini yang menu pilihan ini. Nah, menu pilihan ini case 2 nya ini ditutup oleh break yang ini. Nah, kalau switch dimsum pilihan yang ini ditutup oleh break yang ini untuk mengakhiri eksekusi switch yang ini gitu. Nah, itu ini yang tadi di atas. Nah, jika sudah seperti ini maka akan ditanya lagi di sini, akan kesini lagi ditanya apakah Anda ingin menambah pesanan lagi ya atau tidak. Jika ingin menambah pesanan akan melooping lagi ke atas ke kasir megacuan. Nah, jika tidak gitu, ini akan break gitu. Break ini akan keluar dari loopingan dan melanjutkan program selanjutnya. Case 2 sudah, lanjut ke case 3. Case 3 sama saja ya sebenarnya. Ini ada integer minuman pilihan, bool valid sama dengan false. Ini tuh sama seperti yang ini juga, terus yang sebelumnya. Nah, ini jadi loopingan ini akan terus berjalan sama valid sama dengan false. Nah, loopingan ini akan berhenti jika valid itu berubah nilainya menjadi true seperti itu. Di sini tampil menu minuman, pilih menu minuman. Ini pengguna diminta untuk memilih menu minuman yang tersedia di tampilan menu minuman ini. If minuman pilihan lebih dari sama dengan 1 dan minuman pilihan kurang dari sama dengan 8, maka itu akan bernilai valid, akan bernilai true, validnya akan bernilai true, dan ini akan menghentikan loopingan dan ini akan keluar dari loopingan dan melanjutkan ke program selanjutnya. Jika else maka menu tidak tersedia, mohon pilih dengan benar. Dia akan melooping lagi ke sini sampai angkanya itu valid. Nah, di sini ada integer harga persatuan minuman sama dengan 0. Switch minuman pilihan ini sama saja seperti tadi ya. Ke 1 misalkan es gobak sodor, nah, disimpan di dalam nama pesanan. Nah, berdasarkan indeks jumlah pesanan. Nah, seperti itu, sama saja ke bawahnya ya. Lalu harga es gobak sodor ini 10.000. 10.000 ini disimpan ke harga persatuan minuman gitu. Terus break untuk mengakhiri case 1. Nah, di sini case 2 nama pesanan esteklek ini disimpan ke nama pesanan gitu. Ke sini esteklek ini disimpan ke nama pesanan yang disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan. Nah, harganya itu 7.000. 7.000 ini disimpan ke harga persatuan minuman. Nah, terus ini break untuk mengakhiri case 3 case 2 gitu. Nah, untuk ke bawahnya sama saja ya. Jadi lanjut saja ke sini. Checkout, Anda memilih minuman, nama pesanan. Nah, ini tuh akan ditampilkan nama pesanan yang telah dipesan gitu. Misalkan nama pesanan yang tadi pesannya itu ada esteklek gitu. Nah, di sini akan muncul Anda memilih minuman, nama pesannya esteklek gitu. Lalu pengguna juga diminta memasukkan jumlah porsi yang ingin dibeli gitu. Nah, ini check-in jumlah porsi. Pengguna memasukkan jumlah porsi yang disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan gitu. Jika jumlah pesanan 1 ya
di sini 1. Di sini ada perulangan while jika jumlah porsi kurang dari sama dengan 0, maka jumlah porsi harus lebih dari 0, masukkan kembali. Nah, di sini pengguna diminta untuk memasukkan kembali jumlah porsi yang benar, yaitu harus lebih dari 0. Jika sudah lebih dari 0 gitu ya, jumlah porsi yang dipilihnya akan keluar dari loopingan ini dan melanjutkan ke program selanjutnya. Lalu ada total harga minuman, ini dapat dari jumlah porsi dikali harga persatuan minuman gitu. Lalu di sini total harga minumannya berapa? Nah, di sini total harga minumannya akan ditampilkan gitu sesuai dengan yang sudah dipesan oleh pengguna. Lalu di sini jenis pesanannya minuman. Minuman ini akan disimpan ke jenis pesanan ya, yang disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan. Nah, di sini jumlah pesanan plus maksudnya ini jumlah pesanan akan terus bertambah gitu. Di sini break ini untuk menutup eksekusi switch yang minuman pilihan. Nah, break yang ini untuk menutup eksekusi switch case 3. Break ini menutup ini eksekusi switch case 3. Nah, terus setelah break ke sini akan ditanya lagi apakah Anda ingin menambah pesanan lagi ya atau tidak. Jika ingin menambah pesanan akan kembali ke kasihan gacuan. Jika tidak akan break dan keluar dari loopingan untuk melanjutkan ke program selanjutnya. Lalu di sini ada default. Default ini ketika kan ini defaultnya itu yang case ini case menu pilihan ini. Nah, default itu ketika pengguna memasukkan pilih jenis pesanan ini lebih dari angka 1 sampai angka 3 gitu. Di luar angka 1 sampai 3 itu misalkan pengguna memilihnya 4, 5 gitu. Nah, ini default ini akan memunculkan seperti ini. Pilihan tidak valid, silahkan pilih menu yang tersedia. Nah, continue. Itu akan kembali ke kasir gacuan lagi. Agar pengguna itu memilih jenis pesanan yang benar, yaitu 1 sampai 3 gitu. Tidak boleh lebih dari 1 sampai 3 angkanya gitu. Udah. Lalu lanjut ya. Ini maka di sini ada ya ini cara tambah pesanan. Anda ingin menambah pesanan lagi ya atau tidak. Jika ingin menambah pesanan, ini akan kembali ke kasir gacuan yang tadi awal. Lalu jika tidak, maka akan break ini, mengakhiri loopingan gitu. Nah, ini akan keluar dari loopingan dan melanjutkan ke program selanjutnya. Yaitu program selanjutnya adalah rincian pesanan. Berarti jika ini keluar dari loopingan akan melanjutkan ke rincian pesanan. Nah, di sini ketahui total harga keseluruhannya adalah total harga mie ditambah total harga minuman ditambah total harga dipesan. Nah, di sini ini memanggil fungsi layar bersih untuk dipanggil ke sini dan membersihkan layar. Jadi yang sebelumnya itu akan dibersihkan dan yang akan muncul nanti itu rincian pesanannya saja. Karena kan layar sebelumnya sudah dibersihkan di sini. Nah, jadi yang akan muncul nanti itu rincian pesanannya. Di sini ada tampilan rincian pesanan. Di sini ada looping for. Nah, for integer i sama dengan 0. I kurang dari jumlah pesanan. I plus. Nah, di sini cout i plus 1 ini tuh untuk apa sih? Ini tuh untuk menampilkan angka apa ya? Angka pesanannya gitu. Misalkan angka pesanan angka pesanan lah. Angkanya itu dimulai dari angka 1 gitu. Misalkan 1 nama pesanannya, lanjut jenis pesanan, jumlah porsinya berapa gitu. Nah, itu untuk menampilkan angka dimulai dari angka 1.
Nah, di sini ada nama pesanannya. Misalkan nama pesanannya itu seperti mie sweet, terus ada misalkan dimsum udang keju. Nah, yang disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan. Lalu setelah nama pesanannya diketahui atau tertulislah di rincian pesanan, maka akan ada jenis pesanan gitu. Jenis pesanan ini misalkan mie, dimsum, minuman gitu. Nah, jika nama pesanannya misalkan nama pesanannya itu mie sweet, berarti jenis pesanannya ini adalah mie gitu. Nah, ini disesuaikan dengan indeks jumlah pesanan. Lalu setelah nama pesanan dan jenis pesanan akan ada jumlah porsi gitu. Jumlah porsinya misalkan pengguna ingin membeli 5 porsi seperti itu. Nah, ini nama pesanan, jenis pesanan, nanti akan dikalikan jumlah porsi gitu. Nah, lalu di sini ada if jenis pesanan sama dengan mie dan nama pesanan bukan mie sweet gitu. Nah, ini tuh jika jenis pesanan mie dan nama pesanan bukan mie sweet. Nah, kalau mie sweet itu akan langsung ke total harga karena tidak perlu memilih level kepedasan, nanti tidak akan ditampilkan gitu, karena ya tidak memilih level kepedasan, langsung ke total harga. Nah, langsung ke looping for ini for integer j sama dengan 0, j kurang dari jumlah porsi. Nah, j plus sini cout level kepedasan porsi. Nah, ini J plus 1 ini porsi keberapa gitu. Misalkan level kepedasan porsi 1, porsi 2. Nah, itu untuk menampilkan angka porsi keberapa dimulai dari angka 1. Nah, ini untuk levelnya, menampilkan levelnya gitu. Misalkan level kepedasan porsi 1, levelnya itu level 8. Nah, seperti itu. Sini ada total harga. Nah, ini total harga keseluruhan. Nah, ini total harga keseluruhannya, total harga mie tambah total harga minuman tambah total harga dimsum. Nah, total harga keseluruhan. Nah, di sini akan ditampilkan total harga keseluruhannya berapa gitu. Di sini ada integer bayar. Di sini ada perulangan dual. Di sini cout masukkan jumlah uang. Nah, ini pengguna diminta untuk memasukkan jumlah uang. Di sini cin bayar if bayar kurang dari total harga. Nah, ini tuh jika bayar kurang dari total harga, maka akan muncul uang tidak cukup, masukkan jumlah yang sesuai. Nah, ini tuh akan melooping lagi ke masukkan jumlah ini sampai pengguna memasukkan jumlah uang yang lebih dari total harga gitu. Jadi jika pengguna memasukkan nilai jumlah uang yang lebih dari total harga, maka tidak akan mendapatkan seperti ini nih, tidak akan mendapatkan teks uang tidak cukup. Jadi jika masukkan jumlah uang lebih dari total harga, maka akan keluar dari loopingan ini dan melanjutkan ke program selanjutnya. Nah, di sini ada ini tuh memanggil fungsi layar bersih untuk membersihkan layar menggunakan sistem CLS. Nah, di sini ada mie gacoan struk pembayaran. Nah, di sini ada tanggalnya itu tanggal hari ini ya, disesuaikan dengan saat ini juga gitu. Tanggal, waktu juga disesuaikan dengan saat ini juga. Ini nama tamu yang telah diisi akan muncul di sini. Nah, ini nama kasir juga akan muncul. Kasirnya kan akan berisi nama, nah akan muncul di sini. Lalu di sini juga sama seperti tadi ya, ada perulangan for integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah pesanan i plus. Nah, ini i plus 1. Nah, ini untuk menampilkan angka gitu, angkanya misalkan angka 1, 2, 3. Nah, itu. Lalu lanjut ke sananya, nama pesanan, jenis pesanan, jumlah porsi. Angka ini dimulai dari angka 1. Lalu di sini menampilkan nama pesanan berdasarkan indeks jumlah pesanan. Nama pesanan ini misalnya seperti ya tadi gitu, udang keju, mie sweet, minumannya bisa es gobak sodor atau yang lainnya. Nah, ini jenis pesanannya berdasarkan indeks
jenis pesanan. Nah, jika ini nama pesanannya mie sweet, maka jenis pesanan juga mie gitu. Nah, ini dikali jumlah porsi seperti tadi ya. Ini if jenis pesanan sama dengan mie dan nama pesanan bukan mie sweet. Nah, ini sama kayak tadi juga. Jika mie sweet ini langsung total harga. Nah, jika jenis pesanannya bukan mie sweet, maka akan ke sini. Perulangan for integer j sama dengan 0, j kurang dari jumlah porsi, j plus plus. Nah, di sini level kepedasan porsi ini untuk menampilkan angka porsi keberapa gitu. Ini dimulai dari angka 1, level kepedasan misalkan porsi ke 1 gitu. Level di sini untuk menampilkan levelnya gitu. Misalkan di sini akan ditampilkan level 2, level 5 seperti itu. Nah, di sini ada total harga keseluruhan. Di sini akan muncul total harga keseluruhannya. Lalu di sini pengguna diminta memasukkan uang bayarnya misalkan berapa gitu. Di sini akan muncul uang bayarnya. Bayar. Di sini ada misalkan penggunanya masukkan uang bayarnya itu lebih dari total harga, maka ada uang kembali gitu. Uang kembalinya uang kembali itu bayar dikurangi total harga. Nah, jika bayarnya itu pas dengan total harga, maka uang kembalinya 0 gitu. Jadi ada terima kasih atas pesanan Anda. Lalu kenapa ini itu file bukan checkout seperti ini? Kenapa ini file? Karena ini itu untuk membuat untuk membuat tampilan di notepad atau di stroke nanti gitu. Nah, ini file close, ini tuh untuk mengclose notepad atau ini tuh untuk mengclose notepad. Nah, di sini ada sistem notepad. Nah, ini tuh untuk proses printnya gitu. Lalu di sini ada cara beli lagi. Apakah Anda ingin membeli lagi ya atau tidak? Maka jika ingin membeli lagi, maka akan melooping ke atas. Nah, jika Anda ingin membeli lagi akan ke atas, akan ke sini lagi tampilan ini. Nah, jika tidak, maka akan break, akan keluar dari loopingan dan selesai gitu. Selesai, ini sudah selesai. Nah, jika tidak akan break, akan keluar dari loopingan dan selesai. Nah, mari kita sekarang jalankan programnya ya. Ini harus diantar dulu. Ini misalkan namanya Daniel, bukan Daniel. Ini misalkan namanya Regan Saputra. Nama kasirnya misalkan Daniel Fitrian. Ini misalkan pilih jenis pesanan. Ini misalkan memilih di luar jenis pesanan ini, misalkan saya memilih 5, nah, maka akan ada pilihan tidak valid. Saya akan pilih menu yang tersedia. Nah, kembali lagi ke sini, harus memilih lagi, yaitu misalkan saya memilih 1. Saya akan membeli mie gacuan misalkan 3. Jumlah porsinya misalkan 2. Saya ingin porsi yang pertama itu 5 dan 8. Nah, total harga mie-nya itu 24.000. Apakah Anda ingin menambah pesanan lagi? Ya, saya ingin menambah minuman. Sini saya ingin menambah ST saja, ST 5, ST nya 2 saja. Total harga minumannya 10.000. Apakah Anda ingin menambah pesanan lagi? Tidak. Maka akan muncul rincian pesanannya itu mie gacoan. Nama pesanannya mie gacoan, jenis pesanannya mie, jumlah porsinya 2. Ini level kepedasan porsi pertama 5, level kepedasan porsi kedua 8. Ini yang kedua ada ST, itu 6 pesanannya ST, jenis pesanannya minuman, jumlah porsinya 2. Total harga keseluruhannya ini total harga dari mie gacoan dan ST ini 34.000. Masukkan jumlahnya, misalkan uangnya kurang. Nah,
ini akan muncul seperti ini. Uang tidak cukup, masukkan jumlah yang sesuai. Nah, harus memasukkan jumlah lagi, jumlah uang misalkan 40.000. Nah, ini akan mencetak struknya. Nah, ini struk yang tadi. Nah, struk yang tadi pesan gitu. Nah, ini jadi Mega Cuan struk pembayaran, tanggalnya saat ini, waktunya juga saat ini, nama tamunya Regan Saputra, nama kasirnya saya sendiri dari Fitrian. Sini ada pesanannya Mega Cuan, 2 porsi ST 2 porsi. Total harga keseluruhannya itu 34.000. Nah, lalu pengguna memasukkan uang bayar 40.000. Nah, kembaliannya 6.000. Nah, ini adalah struk yang bisa di print nanti gitu. Untuk yang bisa di print struknya. Nah, lalu kembali lagi ke sini. Nah, di sini apakah Anda ingin membeli lagi? Tidak. Jika ingin membeli lagi, maka akan kembali ke tampilan awal. Nah, jika tidak, maka program akan selesai. Nah, selesai. Mungkin sekian dari saya, dari presentasi tugas akhir saya. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dalam perkataan atau dalam programnya. Mohon maaf. Mungkin sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.